لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله. Cara berikutnya yaitu pembacaan doa Tafsirul Quran yang insya Allah akan dipimpin oleh Al-Karam Al-Ustaz Muhammad Muhammad. Kepada beliau pada tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafiqu ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bil Qur'an wa amana bil Qur'an wa waffiqna lil ihsan wa jama'na al iman. Allahumma ij'alna lana وكذلك سائر أعمالنا فتقبلها. الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى وكمل السرور بأكرم مولود هوى شرف وفضلا. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Hadratul Mukarramin, para ulama, para asatizah, para tokoh masyarakat, seluruh undangan majelis maulid di Masjid Al-Ihsan, baik lisan maupun tulisan, yang saya muliakan, mohon maaf tidak oleh mahal dan takzim tidak dapat saya sebut satu persatu namanya. Wabil khusus dan alhamdulillah sudah berada bersama kita guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Naim Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Abdul Hayy Abdul Somad Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Nurman Hakim Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Antum Abdullah, para masyarakat lainnya, pengurus masjid dan mushola yang mohon maaf sekali lagi tidak oleh Muhammad dan Tazim tidak dapat saya sebut satu persatu namanya. Alhamdulillah, tentunya puji syukur kepada Allah. Untuk sama-sama kita bersyukur, kita bergembira memperingati hari lahirnya makhluk yang paling mulia, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur nikmat Allah, segala aktivitas kita, apapun bentuknya yang kita niatkan ibadah, menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang telah didedikasikan demi berlangsungnya kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Al-Ihsan ini dibalas setiap kebaikan yang diberikan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Para ulama, para hadirin, para tokoh masyarakat yang dirahmati oleh Allah SWT, acara akan kita jeda untuk pelaksanaan sholat isya berjamaah. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Kami persilakan kepada para jamaah. Ya Rabbi salli ala
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو yang kami muliakan, kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu ceramah agama. Ceramah agama yang pertama akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Lukmanul Hakim. Kepada beliau waktu dan tempat kami sampaikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi wa kafa. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul Mukarramin, segenap para alim ulama, para asatiz, para orang tua, para tokoh masyarakat, wabil khusus malam hari ini hadir membersamai kita guru-guru kita tercinta. Di antaranya ada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abu Bakar Madris, Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlis Raisin, dan juga gurunda tercinta Al-Mukarram Ad-Da'i ilallah Kiai Haji Hasim Adnan Elsi hafizahullah ta'ala wa rahmah. Kita doain guru-guru kita, para orang tua kita, agar Allah Ta'ala berikan keberkahan dalam hidupnya, dimudahkan setiap langkah perjuangannya, ya Rabbal. Dan juga secara khusus salam penghormatan kepada segenap jajaran panitia, wabil akhas Ketua DKM Masjid Al-Ihsan
Akhina al-Mahbub Kiai Haji Naufal Khalid bersama seluruh jajaran pengurus lainnya, hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang diberikan untuk saya 20 menit. Jadi MC sebelum saya pegang mic udah dipesenin 20 menit, gak boleh kurang, gak boleh lebih. Namanya ceramah kayak kita naik taksi, Bang. Kalau kita jadi penumpang, bilang sama sopirnya, "Bang, jalan terus, jalan gak tuh?" Nyaut apa nyaut? "Bang, jalan terus, jalan gak tuh sopir?" "Bang, berhenti di sini, berhenti gak sopir?" Saya juga begitu. "Ustaz, ya terusin ceramahnya." "Terusin." "Ustaz, apa? Udahin." "Ya saya berhenti." Cuman kan perkara terusin, argo juga tetap jalan terus. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah majelis maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita datang dalam rangka memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud mahabbah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dipikir-pikir, cinta kita dengan cintanya Rasul tidak ada apa-apanya. Beliau itu cinta kita dunia akhirat. Beliau itu mikirin kita dunia akhirat. Beliau itu nolongin kita dari dunia sampai akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu di dunia, kekhawatiran beliau kepada umatnya saat ditanya malaikat Jibril oleh baginda Rasul, apa bentuk pertanyaannya? "Akhbirni mali indallahi minal karamah." Kalau sebentar lagi ruh akan terpisah dengan jasadku, sesaat lagi aku akan menghembuskan nafas yang terakhir kalinya, sebentar lagi aku akan memejamkan mata untuk selamanya, meninggalkan alam dunia yang fana. Kira-kira kenikmatan apa yang Allah Ta'ala berikan untukku? Begitu pertanyaan itu diajukan oleh baginda Rasulullah, maka malaikat Jibril menjawab, "Inna abwabas samaa'i qad futihat." Pintu langit telah terbuka untukmu ya Rasul. Para bidadari siap menanti kedatanganmu, dan kami para malaikat siap. Alhamdulillahilladzi manna 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan huwallazi tawallal muhsinina bil ihsani takarruman minhu wa fadla. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin zil izzati jamalan wa jalalan wa ala alihi wa sahbihi wal muslimina ijmala, amma ba'du. Para ahli ulama, bapak-bapak sekalian yang berbahagia, saya ini diundang bukan untuk ceramah, tapi didorong-dorong, termasuk Ustaz Adnan setuju-setuju aja ya. Mohon maaf, dan saya sampaikan salam takzim kepada para ahli ulama yang hadir semua. Tadi udah diomongin 20 menit, dan potong mukadimah 5 menit, ya berarti tinggal 15. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berbicara tentang kedudukan Nabi, menurut konsep Al-Quran, Nabi itu uswatun hasanah. Contoh yang paling bagus itu adalah Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu ada contoh yang paling bagus. Kalau kita mau fotokopi Nabi. Kalau kita mau
itu udah paling pas. Bapak sepakat nggak Pak? Setuju nggak? Kita kemarin mau dikasih contoh yang lain. Ini di belakang ada Pak Camat, ada unsur Kapolri kepolisian dari Koramil. Tolong 3 unsur ini dengerin ceramah saya, jangan salah paham. Ketika Paus Fransiskus, pemimpin agama Kristen, datang ke Indonesia, datang ke Istiqlal, saya mau tanya, orang Kristen boleh nggak masuk ke masjid? Boleh, kalau kakinya bersih. Betul. Kalau dia buka sendal, dia buka sepatu, kakinya tidak ada najis, boleh. Tapi Pak Ustadz, ubun-ubunnya dicium. Betul. Cium ubun-ubun boleh nggak? Boleh, kalau ubun-ubunnya bersih. Tapi Pak Profesor Nazaruddin Umar tangannya dicium sama Paus, boleh nggak? Boleh, kalau yang dicium dan yang dicium bersih. Saya ingin menggarisbawahi, urusan toleransi selesai. Urusan toleransi bagus. Umat Islam sudah menunjukkan akhlak yang bagus, menerima tamu walaupun beda agama dalam toleransi yang bagus, hebat dan perlu dipertahankan. Ini catat nih Pak Camat, Pak Lurah, ini nih. Kita setuju, kita sepakat. Bapak setuju? Setuju. Yang kita tidak setuju ini justru Ustadz. Ada Ustadz nulis di media sosial, ada Ustadz terkagum-kagum sama Paus, ngajak umat Islam, ayo kita contoh umat Islam betapa Paus sangat sederhana orangnya. Nih salah nih. Uswah hasanah cuma Nabi, kenapa kita disuruh contohnya sama Paus? Betul nggak? Kan sederhana. Saya mau tanya nih, kemarin katanya sederhana, naik mobil apa kemarin? Halo? Mobil apa? Kijang-kijangnya serinya Zenith. Coba googling ntar, jangan sekarang dengerin aneh. Ntar kalau aneh udah selesai coba lihat, buka Kijang Zenith Hybrid 600 sampai 700 juta. Kok bisa dibilang sederhana? Sederhana dari mana? Kalau Paus naik Avia itu sederhana, naik Ayla sederhana. Betul. Saya mah kagum sama ibu-ibu. Nih ibu-ibu sebelah mana nih? Di luar. Depan. Ibu-ibu hebat itu. Dia kalau mau kondangan, kalau pengajian antar majlis taklim, dia sewa kijang apa? Odong-odong. Itu baru istimewa. Sederhana ibu-ibu, sewa terus bu, odong-odong. Betul nggak? Jadi kalau mau contoh itu seperti itu. Di dalam hadis dikatakan wayar kabul himar wayar difukhalfahu abdu. Nabi Muhammad itu kalau berkendaraan naiknya himar. Apa himar Pak? Keledai. Ketika orang kaya naik kuda, ketika orang kaya naik onta yang berbulu merah, naiknya himar. Itu pun memboncengin pembantunya, boncengin sahabatnya. Kenapa? Mubadzir naik sendirian. Dulu kita ada 3 in 1, Nabi sudah melakukan dari dulu berkendaraan, tidak egois, tidak pakai sendiri. Itu baru namanya sederhana. Orang pakai kuda, orang pakai onta yang berwarna berbulu merah, tapi Nabi naiknya himar. Itu sederhana. Iya Pak Ustadz, tapi dia kan nggak mau di istana, maunya di kedutaan. Di kedutaan kita mesti tahu itu pakai spring bed Pak.
Halo, pakai spring bed lebih tebal dari tempat ente. Bagaimana Nabi? Wa kana yanamu alal hasir. Nabi kalau tidur itu pakai pelepah korma yang dianyam. Wa idza qama ta'affara ala jambi. Kalau bangun dari tidurnya itu, di lambungnya, di pipinya itu kelihatan bekas dari pelepah korma itu. Sampai-sampai Sayyidina Umar mau nangis, ya Rasulullah, engkau seorang yang agung, sebagai panglima, kepala pemerintahan, Baitul Mal ada di tangan Nabi. Kalau Nabi sebagai pemimpin negara, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama tentunya sama-sama kita hormati para guru kita, para kiai kita yang mohon maaf kami tidak sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dari kami. Terlupa yang saya hormati pula pembina wilayah hadir di sini Pak Lurah beserta seluruh jajarannya, mungkin dengan 3 pilarnya Pak Dimas, Pak Desa, serta para ketua RW dan RT, RMK dan KDM yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW Idul Adha, serta para jamaah, Bapak dan Ibu sekalian yang insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah dan dapat keberkahan darinya. Pertama-tama tentunya senantiasa kita panjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya, selalu diberikan nikmat sehat walafiat, selalu diberikan hal-hal yang sangat bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dari mereka. Pada kesempatan yang baik ini, saya mungkin tidak panjang lebar juga, saya sangat hanya mengingatkan saja sifatnya kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah ya, insya Allah kita akan laksanakan tanggal 20 November 2024. Kalau salah hari Minggu dan Minggu. Kita berharap ya seluruh warga saya yang hadir, saya yakin yang hadir hari ini warga Cilandak, warga Mampang, warga Koyoran Bandung kayaknya yang terdekat dengan ini. Kita sekali lagi mengingatkan bahwa pastikan Bapak dan Ibu sekalian terdaftar sebagai pemilih. Kalau sudah benar-benar pilih, pastikan cek ya apakah sudah terdaftar atau belum. Kalau itu bisa dicek atau bisa menghubungi PPS terdekat ya, ataupun KPU ataupun BPK. Kenapa? Kita harus mengingatkan karena kita berharap pelaksanaan kegiatan pemilu kada, pemilihan gubernur dan wakil gubernur ya periode 2024-2029 ini, jadi kita berharap partisipasi masyarakat ya, warga yang hadir di TPS itu kita pertahankan terus karena kita yang tinggi kemarin di Jakarta Selatan. Tingkat kehadiran masyarakat ke TPS itu kurang lebih 82% ya, dan mudah-mudahan minimal kita pertahankan. Jadi kita berharap bisa hadir di TPS pada saat hari yang sudah ditentukan, insya Allah. Dan kita berharap masalah pilihan mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah tahu ya, yang paham semua. Yang pasti warga Cilandak semua, yang pasti warga Cilandak semua, jadi kedekatan histori dengan kita pasti siapapun yang dia terpilih. Dan itu beberapa hal yang kami sampaikan supaya nanti pada saat hari H itu tingkat kehadiran itu bisa maksimal. Karena kunci suksesnya pelaksanaan pemilu itu adalah partisipasi masyarakat. Semakin banyak persentasenya berarti semakin tinggi legitimasinya ya, atau calon gubernur yang akan terima.
Itu hal yang perlu kami ingatkan, mudah-mudahan Bapak bisa mengingatnya. Dan yang kedua kaitannya dengan pelayanan pemerintah. Pelayanan pemerintah sudah berproses DKI Jakarta. Sekali lagi ya, kami mohon dukungannya, mohon bantuannya. Program-program yang sudah berjalan bisa dilanjutkan terus ya. Mohon apabila ada hal-hal yang kurang dalam pelayanan kami ya, kami sekali lagi mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya, dan kami juga berikan masukan ya, ataupun input bagi kami supaya kami bisa merubah hal-hal yang tidak masyarakat inginkan. Apa sih yang perlu dirubah? Silakan berikan informasi kepada kami supaya kami bisa memberikan masukan kepada pimpinan untuk berubah ataupun menghilangkan ataupun apalah istilahnya yang tidak diharapkan oleh masyarakat itu supaya tidak dilakukan. Itu harapan kami yang mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan yang kita lakukan ini semakin mendapat kepentingan masyarakat. Mungkin demikian dari kami, karena waktu sekali lagi terima kasih ya atas pelaksanaan kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua kita hadir di sini adalah cita kita kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad SAW. Terima kasih. Kurang saya mohon maaf. Tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngaji baru pertama kali pulang ngaji dari Lampret 06 RT 06 RW 07 tepatnya berada di belakang Masjid Arya. Kepada yang terhormat Bapak Pramono Anung untuk memberikan sambutan atas nama warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DKI Masjid Al-Ihsan Ustaz Naufal College, para kiai hadir, Ketua Panitia Maulid Nabi Ustaz Mahfud Marzuki, Kiai Dosali Musoli, Kiai Haji Muklis Raisin, Kiai Haji Lukman Hakim, Kiai Haji Naufal Mahmud, dan Kiai Haji Abdurrahman Naim, dan seluruh hadirin alim ulama yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama saya minta maaf karena baru selesai acara dengan Pak Sultan dari Jogja, Sultan Hamengkubuwono X yang ini Raja Jawa beneran. Saudara-saudara sekalian, karena untuk Maulid Nabi pasti tadi sudah banyak yang disampaikan, saya hanya ingin menyampaikan sebagai warga di sini. Saya tinggal di sini sudah lebih dari 20 tahun dan saya juga merupakan cukup dekat dengan pengguna
pengurus masjid di sini. Hampir setiap waktu, setiap saat saya juga bersilaturahmi. Saya hanya mohon doa restu, saya hanya mohon didoakan. Ini tidak dalam kampanye, tetapi apapun yang akan lakukan kalau kemudian Allah memberikan amanah kepada saya, walaupun saya ini secara terbuka selalu mengatakan saya tidak pernah meminta jabatan, termasuk jabatan untuk menjadi calon gubernur ini. Bahkan ketika menjadi menteri 2 periode di era Pak Jokowi pun saya tidak pernah datang ke beliau untuk minta jabatan. Ketika saya menjadi wakil sekjen partai umur 34, saya sudah menjadi sekretaris Presiden Megawati, juga saya tidak pernah meminta jabatan kepada beliau. Tapi memang saya terbiasa hidup dengan kerja keras, sehingga itulah yang kemudian kenapa saya yang sudah menolak, betul-betul saya menolak. Saya terus terang saya mendukung Mas Anies untuk bisa maju pada waktu itu, tetapi saya menolak. Tapi yang namanya amanah akhirnya diberikan kepada saya akan berjuang dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan akan memberikan manfaat yang baik bagi umat, terutama bagi umat. Hal yang baik dari gubernur-gubernur sebelumnya, terutama untuk voting, itu akan kami lanjutkan kembali, bahkan ditingkatkan para pengurus masjid, marbot, guru ngaji, dan sebagainya yang sekarang ini saya mendengar bahwa fasilitas yang diberikan tidak seperti dulu lagi. Itulah yang kemudian saya pasti akan kembalikan, bahkan perlu kita tingkatkan. Sehingga dengan demikian malam ini saya hanya mohon doa restu saja, karena saya tidak mau berceramah urusan Maulid Nabi, karena ini pasti tadi semua kiai, para ustadz sudah memberikan. Saya hanya mohon doa restu saja. Dan saya merasa bersyukur di tempat ini selalu saya mempunyai hubungan yang sangat baik dengan para tetangga, dan saya juga selalu, bagi saya silaturahmi ini menjadi hal yang penting. Ketika terakhir saya ketemu dengan Roy Surya NU di Cipete, beliau juga kaget kenapa kok saya akhirnya mau gitu. Saya bilang, saya sampaikan ya kalau memang ini baik bagi saya, bagi umat, saya mau. Maka yang pertama saya lakukan adalah saya keliling dari kiai ke kiai, dari ulama ke ulama, dari habaib ke habaib. Hampir sebagian besar sudah saya kelilingi, baik yang terbuka maupun tertutup, yang mungkin tidak banyak dilakukan oleh yang lainnya. Sekali lagi saya mohon didoakan, saya mohon direstui, dan saya juga mohon saudara-saudara sekalian, para ulama dan juga kita semuanya mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan beliau hadir di sini memberikan sambutan, dan mohon doa restunya. Mudah-mudahan apa yang beliau niatkan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi niatan beliau diberikan kelancaran dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita dukung dan juga kita bantu dengan doa. Para hadirin jamaah sekalian yang dirahmati